Hai guys, Shalom teman-teman sparkling semua. You guys be ready for today because hari ini kita mau beribadah dan saya percaya ibadah kita hari ini akan menjadi ibadah yang luar biasa. Amin. So hari ini yuk kita mau siapkan hati kita, siapkan posisi duduk kita, posisi beribadah kita. Kita mau sungguh-sungguh menyiapkan hati, jiwa, dan tubuh kita juga untuk kita beribadah kepada Tuhan. Amin. So hari ini saat kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, biarlah hati kita boleh menjadi hati yang bersungguh-sungguh untuk haus kepada Tuhan. So hari ini teman-teman, mari kita mau berdoa, kita siapkan hati kita hari ini. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami Tuhan. Supaya lewat pujian, penyembahan, dan juga firman Tuhan, ini boleh sungguh-sungguh kami merasakan kuasa dan kasih-Mu Tuhan, yang akan mengubahkan juga hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau yang tahu setiap keadaan hati kami hari ini, apa yang menjadi pergumulan kami hari ini, tapi kami mau tanggalkan semua karena kami percaya Engkau Allah yang akan menolong setiap hidup kami. Biarlah lewat hari ini kami juga boleh merasakan Tuhan, kami boleh semakin mengenal Engkau Tuhan, dan biarlah pewahyuan dari firman Tuhan juga boleh menambah setiap pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami hari ini Tuhan untuk beribadah kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya mari kita bersama berkata, amin. Enjoy the service guys. We speak your name, we lift our eyes, tune our hearts to your beat. Where we walk, there you'll be, with fire in our eyes, our lives alive, your love untamed, it's blazing out, the streets will glow, forever bright, your glory is breaking through the night. You'll never fade away, your love is here to stay. Shining to me every day, you will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. Woo!
your presence, Jesus. Ya. Kami bawa hidup kami, Tuhan. Kami tahu kami perlu hadirat-Mu buat setiap kami. Oh, we love your presence. All of my life I've searched for you, Lord. You call me to your side. With all of my heart I'm desperate for more. Your presence is my life, the cry of my heart is to be where you are. I love your presence. I love your presence. Father, where you are is where I wanna be. Hidden in your courts is everything I need. Surround me with your soul. All that my soul will know is your peace. You hide me in your love, the cry of my heart is to be where you are.
kami Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu. Kami tahu Engkau ada buat setiap kami Tuhan. Biar saat ini kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau rasakan Engkau Tuhan. Kalau hari-hari ini ada banyak hal yang menghalangi kami untuk kami boleh datang sama Engkau. Saat ini Tuhan, waktu yang terbaik kami mau datang sama Engkau. We need your presence. Kami butuhkan Engkau Tuhan. Kami butuhkan hadirat-Mu. Kami butuhkan Engkau buat setiap kami. We need you, Lord. We need you, Lord. Mari rasakan hadirat Tuhan. Mari nyatakan Dia Allah yang besar. I love your presence. We need you, Lord. I love you, Lord. I love you. Jesus, I love your presence. Father, where you are is where I wanna be. Hidden in your courts with everything I need. I love your presence. I love your presence. I can hear you call. I run into your arms. Jesus, you are all my heart is longing for. Amen. There is nothing like you, Lord. Kami bersyukur kami punya Engkau Tuhan. Hari ini, saat ini kami mau undang Engkau, satu-satunya Allah yang memerintah buat setiap hidup kami. Kami mau nyatakan setiap hari, bahkan setiap waktu Tuhan, kami butuhkan Engkau. We need you, Lord. Kami butuhkan hadirat-Mu, kami butuhkan kuasa-Mu, kami butuhkan Engkau Tuhan memerintah buat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Halo guys, balik lagi sama gua dan hari ini gua mau bagiin tentang He is our daddy, oke ya. Jadi dia adalah bapak kita gitu. Dan sebelum gua melanjut ya, gua bilang kayak selamat berliburan juga buat teman-teman yang lagi liburan ya. Ya libur panjang kayak gini, bolehlah habisin waktu bersama dengan keluarga dan juga teman-teman yang lain. Tapi jangan lupa juga untuk tetap bisa ibadah teman-teman. Oke, so kita balik lagi to the topic lagi. He is our daddy ya. Dia adalah bapak kita. Nah, mungkin yang pertama kali gue mau jelasin buat teman-teman adalah lewat satu pertanyaan dulu. Maksudnya, kapan sih kita menjadi anak Allah gitu? Kapan kita jadi anaknya dia gitu? Mulai kapan gitu? Nah, gue mau bacain satu ayat buat teman-teman di Yohanes 1 ayat 12. Oke? Nah, teman-teman juga boleh baca ya bareng-bareng sama gue hitungan ketiga gitu. Dan boleh baca dalam hati aja. Karena nanti kan pasti ada tuh ya di bawah sini gitu ya. Ayat firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 12. Oke ya, baca ya. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, jadi teman-teman, kapan sih kita itu jadi anak Allah? Jadi kita jadi anaknya dia. Ya sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat hidup kita. Maksudnya apa? Jadi ya,
ketika kita menerima dia, di saat itu juga kita convert gitu. Yang tadinya kita biasa aja, mungkin kita orang yang hopeless, gak punya harapan, kita orang yang takut, punya khawatir, dan kita mungkin bingung dengan masa depan kita. Nah, hari ini gak usah khawatir lagi, sebab ketika kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu, nah kamu di saat itu juga kamu punya kuasa, kamu udah di-convert jadi anak-anak Allah. Lah, kok bisa gitu? Ya emang bisa gitu kan. Karena apa? Kalau kalian nanti bacanya ada juga sebenarnya. Di Yohanes 10 ayat 30 nanti juga yang kita bakal baca. Karena aku dan Bapa adalah satu. Makanya kan Yesus dibilang kan, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tapi melalui dia, ya kita nggak bisa berjumpa dengan Bapa gitu. Nah, jadi ini satu hal yang penting gitu. Karena untuk menjadi anak itu bukan suatu hal yang, kayak sembarangan. Karena kalau kita jadi anak, berarti kita punya akses langsung sebenarnya dengan segala sesuatu yang dia punya. Sama kayak kita kalau kemarin kita dengar sama-sama dari khotbahnya Kak Ongki, ya dia bagiin tentang identitas ya, dimana dia sempat mention deh tentang namanya, kalau ada kita nih orang biasa aja gitu ya, kita nggak dikenal, tiba-tiba ada anak raja datengin kalian yang biasa ini, yang nggak dikenal ini, ya mungkin rusak hidupnya atau yang nggak ada harapan gitu kan ya, itu ya menyedihkan mungkin hidupnya menurut kamu gitu. Dan tiba-tiba si raja ini datang terus bilang, kamu adalah jadi anak gue gitu. Saat ini, lu bukan lagi orang yang sulit, orang yang gak punya harapan. Sekarang, lu ubah status jadi anak gue gitu. Gue angkat tuh jadi anak gue gitu. Otomatis, kita nih yang diangkat jadi anak, kita punya akses segala sesuatu yang ada di kerajaannya dia gitu. Karena dia rajanya. Kita bisa menikmati segala sesuatu yang dia punya, berkatnya dia, dengan statusnya dia, dengan segala sesuatu kesempatan-kesempatan yang bisa dibukakan gitu. Jadi memang, kenapa sih penting banget gitu ya, kita tuh dibilang tuh kita jadi anak gitu. Kenapa nggak stay jadi budak aja? Kenapa nggak stay cuman jadi, ya orang yang menyembah Tuhan aja gitu, pekerja Tuhan aja, pelayan Tuhan aja. Tapi kenapa penting banget sampai Yesus sendiri tuh perlu mati di kayu salib sebagai penengah jalan kita, supaya orang-orang yang percaya kepada dia nggak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal dan bisa berjumpa dengan Bapa gitu. Bisa ngalamin kasih Bapa. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa lebih ngalamin lagi ya, kalau teman-teman ikut CGSA gitu kan ya. Dalamnya tuh ada hati Bapa di sana, kita bisa lebih ngerti lagi gitu. Tapi hari ini yang gue mau bagi, kenapa sih kita penting banget gitu? Kenapa penting banget kita jadi anak? Kita tahu kita tuh anak. Kita bukan cuman, kita nggak lagi hamba, kita nggak lagi budak gitu. Tapi kita tuh anak. Nah, kenapa? Yuk kita mau baca di Yohanes 10 ayat 28-30. Nah, ini yang keren nih ya. Supaya kita mengetahui betapa beruntungnya kita ketika kita punya Bapa kayak dia. Aku bacain ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Gitu. Aku dan Bapa adalah satu. Amin ya teman-teman ya. Hal yang paling keren adalah ketika kita memiliki hubungan dengan Bapa. Kita itu ada di tangan Bapa, ada jaminan. Mungkin teman-teman yang kemarin juga ikut ESA nih, pasti tahu juga tentang jaminan hidup kekal. Di mana hidup kita itu udah dijamin gitu. Tapi nggak melulu tentang ngomong hidup kekalnya gitu. Enggak. Itu cuma segelintir. Tapi hal yang paling keren dari jaminan ini adalah, lebih dalam lagi, itu hubungan, teman-teman. Kita sama Bapa itu hubungannya terputus karena dosa. Nah, karena Yesus mati di kayu salib dan kita menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat kita, otomatis, ya dosa kita itu udah diampuni, yang dosa yang dulu, yang sekarang, bahkan sampai masa depan, itu udah diampuni sama Tuhan. Dan otomatis kita memiliki hubungan yang regen lagi, yang balik lagi sama Bapa. Dan ketika kita punya akses itu, kita lagi mengerti bahwa apa? Gak cuma ngomongin tentang berkat, gak cuma ngomongin tentang kasih, tapi ada rasa aman loh gitu. Karena kan yang paling penting adalah gini, ketika kita menjalani proses, ya kita hidup lah gitu kan. Nah, ketika kita lagi sekolah, ketika kita lagi mau kejar masa depan kita, somehow yang membuat kita takut dan khawatir apa? Karena kita merasa nggak aman. Siapa yang bakal bareng sama gue gitu? Gimana ya masa depan gue gitu? Gimana ya kayak, apakah gue melakukan ini salah atau enggak? Kita nggak ada yang tahu, kita nggak ada arahan. Dan ketika kita punya hubungan dengan Bapa, kita mengenal isi hati Bapa, segala pola pikir kita tuh dibedakan gitu. Kita akan bisa ngalamin pemulihan, kita bisa ngalamin kasih, kita ada identitas yang baru.
itu semua diubahkan gitu. Karena penjaminan Tuhan itu nggak cuma ngomongin tentang hidup kita nanti afterlife masuk mana gitu. Tapi sebenarnya jaminan itu ngomongin tentang kehidupan kita juga gitu. Dimana Tuhan tuh penjamin, tidak ada satupun yang bisa mengambil kamu. Ini kan sebuah kasih yang keren banget ya buat hidup kita gitu. Jadi hari ini gue mau memberikan sebuah pandangan ke teman-teman gitu. Ya, bahwa Bapak kita di atas itu bukan Bapak yang jahat gitu. Dia Bapak yang sungguh baik. Dia Bapak yang sangat-sangat mengasihi kita. Bahkan dia gini ya, dia bahkan minta kita menyembah dia aja. Itu bukan untuk kepentingan dia gitu. Karena dia nggak butuh sebenarnya, dia tuh untuk disembah-sembah. Bukan itu. Karena dia udah ada malaikat bahkan bisa nyembah dia. Ya, di firman Tuhan bisa bilang kayak gitu. Tapi kita menyembah dia supaya apa sih? Supaya ada hubungan sama dia gitu. Dan itu untuk kita gitu. Itu benar-benar bukan buat dia pribadi, dia ngambil konsum semuanya. Oh, dia gila disembah. Bukan. Oh, dia gila dipuja. Bukan. Dia memang udah mulia, memang dia memang mulia gitu. Tapi dari kemuliaannya, dia mau loh punya hubungan dengan kita. Yang gak mulia gitu. Keren banget kan? Ini sebuah kasih, ini sebuah jawaban, ini sebuah hal yang baik banget buat setiap hidup kita. Ini loh berkat gitu. Nah, jadi teman-teman, ini penting banget buat setiap hidup kita. Untuk kita mengenal, tahu betul kenapa kita disebut anak. Gitu. Kenapa dia Bapak kita. Nah, mungkin dari teman-teman, masa sih? Ya kan? Bapak kita sebaik itu, semengasihi itu. Nih ya. Gue mau bilang ada satu ayat yang keren banget. Ya, di Yesaya 49, ayat 15-16. Nah, teman-teman boleh juga nih baca bareng-bareng sama gue ya. Hitungan ketiga. Oke ya. 1, 2, 3. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyangkal anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Gile, keren banget kan Bapak kita ya. Ini ngomongnya nggak ngomong kayak apa ya, untuk semua. Mungkin teman-teman berpikir ya Bapak kan untuk semua, kasihnya untuk semua. Yes, memang. Untuk setiap anak-anak Tuhan, ya, dia nggak pernah membagi-bagi, tapi kasihnya dia juga itu menyentuh secara personal gitu. Bahkan firman Tuhan tuh ngomong sampai ekstrimnya, hal yang paling parah lah ya dalam setiap kehidupan manusia adalah gini, kita dilahirkan, bahkan ibu kita aja tuh menolak kita, membuang kita. Tapi firman Tuhan ngomong gini dengan jelas bahwa Bapa di surga itu melukiskan engkau tuh di telapak tangannya, dan tembok-tembokmu tetap ada di matanya. Jadi ini, kamu itu, kita ini nih, secara personal di mata Tuhan tuh diperhatikan banget. Dia sangat mengenal betul siapa kamu. Dia paling mengerti bagaimana bisa mencapai potensi maksimalnya kamu gitu. Itulah makna dari Bapa gitu. Bapa nggak cuma ngomong sebagai provider, sebagai pemberi berkat, tapi dia orang yang menemani kamu, dia memberikan kasih, dia yang strong buat kamu, dia memberikan perhatian. Dan makanya nggak heran, orang yang memiliki hubungan intim dengan Bapa di surga, akhirnya dia bisa mengalami pemulihan demi pemulihan. Ada breakthrough, ada identitas yang diperbaharui, ada sebuah hal-hal baru yang dia bisa alami bersama dengan Tuhan. Ya, dan jadi itulah kerennya ketika kita mengerti kita ini bukan budak lagi. Karena berbeda ceritanya kalau kita berpikir sebagai budak. Nah, ntar kita bakal bahas ya. Nah, sebelum ke sana, kita mau ngerti dulu gitu. Pastinya sebagai anak-anak Allah, ya kita kalau kita bilang kita anak-anak Allah, pasti ada ciri-cirinya. Sama lah kayak gue pribadi. Kalau gue bilang, gue ini adalah anaknya Pak Supi, ya kan? Nah mungkin teman-teman udah tahu lah ya, Pak Supi itu siapa gitu ya. Ya jelas saya bokap gue kan gitu. Nah, kalau teman-teman tahu ya, mungkin ketika kamu lihat gue pribadi di sini ya, kamu lihat aku gini, mungkin kamu berpikir kayak, kayaknya cara khotbahnya mirip ya kayak Pak Supi, atau gaya-gayanya, cara semangatnya, cara ngomongnya, cara ekspresinya. Ya nggak bisa bohong gitu, karena memang ada DNA dari Pak Supi itu ada di gua gitu. Ada ciri-ciri khas cara dia ngomong, karena selama ini hampir 24-25 tahun gue hidup ya bersama dengan dia gitu. Gak mungkin kan ada gaya-gaya dari dia, gak mungkin gue nggak cloning gitu sebagai anaknya. Nah sama, apa yang mencirikan juga kita sebagai anak Tuhan gitu. Sebagai anak Allah, dia adalah Bapa kita. Kita mau baca di Roma 8 ayat 14. Nah, teman-teman juga boleh ikutin sama-sama dengan gue juga ya baca dalam hati. Itu yang ketiga. 1, 2,
3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Simpel kan? Gitu. Jadi, apa yang membedakan kita dengan yang lain? Apa yang membuktikan kita adalah anak-anak Allah? Simple. Kita mau untuk ikut di dalam apa? Pimpinannya dia. Makanya kalau kalian juga baca sebenarnya di sebelumnya di Yohanes 10 ayat 27. Mungkin teman-teman juga bisa baca. Domba-dombaku itu mendengarkan suaraku, ya kan? Dia mengenal aku dan mengikut aku gitu. Ya sebenarnya tuh bermuara pada hal yang sama gitu. Bahwa orang-orang yang menjadi anaknya itu pasti ikut dalam pimpinannya dia. Roh Allah memimpin dia. Dia membiarkan Tuhan itu memimpin hidupnya dia. Nah, tapi persoalannya gini. Kenapa sih kadang-kadang kita ngerasa susah banget gitu. Jadi hal-hal yang gue mau temukan gini. Kenapa sih kita susah banget untuk melakukan kebenaran firman gitu. Kayaknya berat banget. Terus ada pikiran-pikiran kayaknya gue takutnya terlalu rohani. Atau ini kayak berlebihan leh. Gue yang biasa-biasa aja. Gue yang disiplin rohani ya udahlah disiplinnya. Ya bolong-bolong ya udahlah bolong-bolong gitu. Gue nggak bilang menjudge semua orang yang bolong-bolong ini jadi salah total ya enggak, itu prosesmu. Tapi bukan berarti kayak ya udah bolong-bolong aja ya udah gitu. Namanya disiplin rohani, ya kita usahakan yang terbaik yang kita bisa lakukan gitu. Nah tapi kenapa sih susah gitu? Mau untuk melakukan hal yang lebih itu susah. Nah mungkin ada hal-hal yang gue temukan ya. Itu dari gue pribadi dan hal-hal yang gue juga pernah rasakan dulu. Itu adalah gini. Melakukannya karena terpaksa. Karena tanggung jawab, karena mungkin gue GS, gue pemimpin, atau gue pelayan Tuhan. Jadi mau gak mau gue harus disiplin rohani, gue harus berdoa, gue harus melakukan kebenaran firman gitu. Ya kan? Karena harus dan terpaksa. Atau ada pikiran gini, gue takut. Nanti kalau gue gak melakukan kebenaran firman, ya gue nanti dikutuk Tuhan. Waduh, ya kan? Nanti gue gak diselamatkan. Nanti gue gak diberkati Tuhan gitu. Ya kan? Karena mungkin pernah dengar juga bahwa, ini nggak salah, tapi pernah dengar memang pembicara ngomong juga kan, bahwa memang kasih karunia itu tidak ada syaratnya, tidak terbatas itu. Tapi janji Tuhan itu ada syaratnya kan. Waduh, berarti gue harus lakukan benar firman supaya gue diberkati. Supaya janji Tuhan tergenapi gitu. Fokusnya ke sana. Jadi takut. Bukan karena kita melakukannya karena hubungan, bukan. Tapi karena takut gitu. Ya kan? Nah, habis itu lanjut lagi nih. Ada juga yang mungkin berpikiran berbeda lagi. Capek, kan harusnya gini. Kalau kita udah diterima Tuhan, Tuhan harus berkati hidup gue dong. Tertampar dengan kenyataan. Realitanya mana? Yang ada hidup gue susah, hidup gue makin menderita, capek mah capek, gue saat teduh, tapi apa efeknya dalam kehidupan gue? Nggak ada. Gitu. Ya mungkin akhirnya punya pikiran seperti itu. Malah akhirnya punya pemikiran kalau Tuhan tuh jahat. Jadi Tuhan yang jahat. Nah, gue mau sampaikan begini, sebenarnya kita itu kalau sebagai anak Allah harus punya mentalnya itu sebenarnya kayak apa sih gitu ya. Sikap hati dia sebenarnya kayak apa sih? Nah, itu dijawab sebenarnya di ayat selanjutnya di Roma 8 ayat 15. Nih, gue bacain buat teman-teman. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Ia membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Aba. Ya Aba, ya Bapa. Sorry, kebalik. Ya. Keren banget ya sebenarnya. Jadi kita boleh bisa menyadari kalau kita takut, kita khawatir, kita ngelakuin karena terpaksa. Bahkan bisa memandang Tuhan itu kayak Tuhan yang kejam. Kalau misalkan gue nggak melakukan sesuai dengan maunya dia, gue tuh kayak kasih pistol di kepala, der, gitu kan. Ya udah, sialah hidup gue. Matilah gue, gitu. Akhirnya kita punya pikiran seperti itu. Karena apa? Karena kita masih pakai mental budak. Gitu. Mental pesuruh. Kita bukan mental anak. Karena seharusnya gue buat sebuah statement sendiri. Gitu. Karena seharusnya seorang anak harusnya nggak perlu takut sama tantangan atau proses. Karena dia tahu ada bapaknya yang selalu bersama-sama dengan dia. Kan kita tadi udah denger ya firman Tuhan. Kenapa penting banget Yesus tuh mati di kayu salib? Untuk supaya koneksi hubungan kita dengan Bapa itu nggak terputus lagi. Karena supaya apa? Supaya setiap kita hari ini, mau dimanapun kalian berada, bahkan hari ini, kamu pun maaf ya, sambil buang air besar, buang air kecil pun, kau berdoa pun kau bisa connect sama Tuhan, Tuhan bisa ngobrol sama hidupmu. Di tempat yang kasarnya tidak kudus, paham ya? Gitu.
Bahkan sambil tiduran pun, ketika kau lagi istirahat, kau tetap bisa connect dengan Tuhan, kau bisa berdoa dengan Tuhan tanpa ada rasa tertuduh. Kenapa? Karena kamu tuh anak. Kamu bukan budak lagi, kamu bukan hamba lagi, tapi kamu anak gitu. Hubungannya udah terbangun kembali. This is apa yang membuat ini jadi hal yang sangat penting. This is so important. Dan harusnya kita memiliki mental itu. Bukan karena kita melakukan firman Tuhan, karena takut, karena terpaksa. Bahkan memikir Tuhan itu jahat. Enggak. Tuhan itu terlalu baik. Makanya kan emang Tuhan juga dalam prosesnya. Mungkin kalau orang berpikir jahat kan gini. Dalam prosesnya karena Tuhan nggak pernah kasih jawaban kayak gimana. Atau mungkin hidup kita malah makin sulit. Tuhan nggak pernah janjiin semua jalan jadi mudah. Memang nggak pernah gitu. Tapi yang Tuhan selalu janjikan adalah Tuhan tuh memegang hidupmu dan menjamin hidupmu. Dan karenanya lagi, setiap perintahnya Tuhan yang Tuhan kasih ke kita, setiap janji yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidupnya kita, Dia yang nemenin kita untuk bisa melewati proses itu, plus untuk bisa menggenapi janji itu. Kurang apa lagi sih baiknya Tuhan buat hidup kita? Kurang apa lagi sih Dia jadi Bapa buat kita? Dia Bapa yang sangat baik buat setiap hidupmu gitu. Makanya gini, Bapa yang baik bukan melatih anaknya untuk minta-minta, tapi melatih anaknya untuk menghasilkan sesuatu. Nah, Bapak mau jadiin kita tuh jadi sumber berkat loh. Bukan untuk punya mental tuh untuk diberkati. Enggak. Karena kau punya berkat, Tuhan jadikan kau jadi sumber berkat. Kau udah punya berkat itu, kau yang bagiin berkat itu. Supaya itu bisa jadi impact. Kau bisa masuk ke dalam potensialnya Tuhan. Engkau mengerti tujuan hidupmu apa, dan Tuhan bisa pakai hidupmu untuk bisa memberkati banyak orang dan bisa jadi berdampak sesuai dengan apa yang Tuhan panggil dalam hidupmu gitu. Nah, makanya itu kita perlu intim sama Tuhan. Lakukanlah banyak hal. Baik itu disiplin rohani atau kerohanian kita. Itu karena kita cinta dengan Tuhan. Makanya gue mau tutup sama satu ayat terakhir. Dia ngomong gini, di Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini jelas ya teman-teman. Kalau memang kita mengasihi Bapa kita, kalau kita mengasihi Tuhan kita, nggak mungkin deh kita nggak mau melakukan perintahnya. Gitu. Pasti mau. Nah, makanya gue mau tutup juga dengan sebuah kesaksian gue gitu. Apa yang gue alamin gitu. Gue pribadi pernah nggak ngerasain kayak gini? Pernah gitu. Waktu gue dulu masih sekolah, sekitar SMA gitu, gue pernah merasa satu poin, gue tuh capek. Kayak melakukan kebenaran firman, yang mimpin komsel, jadi pemimpin segala macam, tuh capek. Karena gue berpikir, gue tuh karena harus. Gue baca firman Tuhan karena harus, gue melayani karena harus, karena gue tahu, selain gue tahu itu hal yang benar ya. Tapi deep down gue bukan karena mencintai Tuhan, bukan. Tapi karena gini, takut kurang ajar sama Tuhan. Ya lah kan Tuhan udah berkatin gue, Tuhan udah baik banget sama gue. Tapi gue nggak mau melakukan apa yang Dia perintahkan. Gue takut kurang ajar gitu. Jadi karena gue lebih fokus sama takutnya, akhirnya apa? Gue sempat ngobrol maksudnya gue datang sama Tuhan ya. Gue doa gitu, Tuhan gue capek, gue bilang gitu. Gue lelah gitu. Kayaknya mau nyerah aja gitu. Bahkan gue pernah ngomong kayaknya gue mau jadi pemimpin, gue mau nyerah. Gitu. Karena gue pernah jatuh juga dalam dosa, gue merasa tertuduh, ya gue ngomong kayak gitu. Tapi ya, satu hal yang membuat gue menyadari dan akhirnya belajar gue mengubah pola pikir gue adalah ketika Tuhan ngomong bahwa gini, kamu adalah anakku, coba dong. Kamu pandang. Dia membagikan loh isi hatinya Dia. Ketika gue dapetin isi hatinya Tuhan. Oh iya ya. Gue ingat banget ya waktu itu kalau terutama dalam hal kepemimpinan itu. Tuhan ngomong gini, Bram, kamu tahu nggak rasanya ditinggal dari leader gitu. Gak ada leader yang nemenin kamu lagi, bapak kamu tiba-tiba hilang gitu. Ya, saya tahu rasanya Tuhan. Di ghosting saya tahu rasanya Tuhan di ghosting gitu kan. Nah, sekarang aku tanya sama kamu, kalau kamu menghilang, gimana dengan hati orang-orang yang kamu layani? Nah di situ tuh, aku mengasihi mereka loh. Mereka biarkan kamu tuh jadi tangan aku ini untuk bisa mengasihi mereka. Kasihan loh mereka. Tuhan bagiin isi hatinya ke gua gitu. Dan to be honest, itu loh yang membuat gua sampai hari ini jadi leader. Ya gua nggak nyerah gitu. Karena gua selalu ingat ketika gua udah mau nyerah atau gua masa terlalu tertuduh dengan kejatuhan gua. Gua diingatkan hal itu, dibagikan. Itu kan hubungan gitu. Dan hari ini sampai satu momen, akhirnya gue buat sebuah pemikiran baru dan sebuah komitmen baru sama Tuhan. Tuhan, gue mau belajar, melakukan banyak hal. Karena gue mengasihi Tuhan. Karena gue cinta sama lu Tuhan. Gitu.
Salah satunya adalah ketika gue masuk ke sebuah kehidupan baru, ya kedewasaan baru, bukan kehidupan baru lah, kedewasaan baru, masih belum, ya kan, kedewasaan baru, itu hidup ke pranikah, ya. Suatu berkat banget, ya gue bisa ketemu sama pasangan gue juga. Dan satu hal di dalam sebuah pasangan, pasti setiap teman-teman nih ya, yang sama-sama mau jaga kekudusannya, tahulah struggle-nya dalam menjaga kekudusan gitu. Semua pasangan pasti bisa ngerasain hal yang sama gitu, termasuk gue gitu, dan pasangan gue. Tapi satu hal gitu, yang kita bisa lakukan waktu itu, kita ngomong begini, berdua ya, kita ngomong gini. Ada sebuah hal kita ngomong gini, kita perlu jaga kekudusan. Supaya apa? Simple. Supaya Tuhan tuh nggak sedih melihat tindakannya kita yang mengecewakan hati dia. Dan kerennya, ketika kita lakukan karena itu ya teman-teman, ya bahkan sebelum gue punya pasangan ya, yang tadi gue bilang gue udah mulai belajar untuk karena mencintai Tuhan. Lucunya ketika gue menderita melakukan hal itu kan nggak nyaman ya. Apalagi kalau dalam pacaran gitu, hubungannya bebas aja gitu. Ya suka-suka gue gitu. Ngapain gue harus jaga-jaga gitu, ngapain gitu. Maunya kalau orang dunia pun bisa bilang kayak gitu ya. Nah, tapi kenapa gue perlu jaga gitu? Gue nggak fokus tentang berkatnya. Kenapa? Karena gue tau gue punya mental anak. Gue udah yakin Tuhan pasti berkati gue kok. Tuhan pasti berkati kalian juga kok. Gue percaya gitu. Karena kita anaknya. Tapi karena kalau gue lakukan itu karena mengasihi, itu beda cerita gitu. Lucunya ketika gue dalam hal yang masih nggak enak, menderita gitu, kok gue bisa sukacita gitu? Kok bisa damai sejahtera? Kan lucu ya, dalam penderitaan tapi sukacita gitu. Sukacita dalam penderitaan, itulah firman Tuhan bisa ngomong gitu. Dalam sukacita, dalam penderitaan aku bisa sukacita gitu. Mati adalah sebuah keuntungan gitu. Gue kok boleh relate, kenapa? Karena kita melakukan kebenaran firman itu karena kita lakukan itu karena hubungan kita sama Bapa. Karena kita mencintai Bapa di surga. Jadi hari ini gue mau lebih ngajak encourage buat teman-teman hari ini, ayo gitu. Sadari betapa Bapak itu tuh udah all out banget ngasih yang terbaik buat hidup teman-teman. Dan bagian teman-teman cuma satu. Ayo cuma datang, buka hati, terima Bapak yang pimpin hidupmu, percayakan hidupmu. Dan lakukan segala sesuatu kebenaran firman. Karena kamu mengasihi Bapak. Udah, itu aja, beres gitu. Kayak gitu teman-teman. Oke, share gue udah selesai. Buat teman-teman, ayo gue mau berdoa buat teman-teman. Kita berdoa ya. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini. Thank you banget buat segala sesuatu yang Tuhan udah kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami sama-sama mendengar Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau Bapa, Kau bahkan memberikan anakmu yang tunggal Tuhan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tuhan itu bisa berjumpa denganmu. Bisa ngalamin kasih Bapa yang memulihkan. Bisa ngalamin berkatnya Bapa. Bisa ngalamin ada harapan yang baru. Ada iman yang diteguhkan. Itu semua karena wujud kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Bapa, aku mau nyatakan Tuhan, kami juga mau minta maaf Tuhan. Mungkin kalau kami udah mulai lupa tentang Engkau Bapa, kita mulai sibuk dengan kesibukan kami masing-masing, kita mulai banyak menuntut, kita mulai banyak cuman apa yang bisa Engkau berikan dalam hidup kami. Tapi kami lupa Tuhan untuk kami datang Tuhan kepada Engkau. Menyediakan waktu untuk dengar-dengaran, untuk ngobrol, untuk bangun hubungan dengan Engkau Bapa. Maafin kami Bapa. Dan kami mau belajar sama-sama hari ini. Melalui firman Tuhan hari ini kami mau belajar Bapa. Ini hati kami, ini pikiran kami, ini hidup kami Tuhan. Kami mau menjadikan hidup kami menjadi persembahan yang kudus Tuhan. Yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mau serahkan Tuhan. Kami mau bangun Tuhan keintiman kami dengan Engkau. Kami mau melakukan banyak perintah-Mu Tuhan. Bukan karena mencari berkatnya. Bukan karena tujuan-tujuan yang lain Tuhan. Untuk ego kita Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan. Karena kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Kami mencintai Engkau dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Yuk teman-teman juga hari ini kita mau angkat tangan kita. Kita mau terima berkat dari Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Biar hari ini, setelah engkau mendengar ibadah ini, engkau bisa merasakan kasih Bapa yang meluap di hatimu, yang memulihkan hidupmu. Dan apapun yang kau kerjakan, kau menyadari bahwa Bapa selalu ada bersama denganmu dan memegang hidupmu betul-betul. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur ya. Amin. Oke, see you guys. Bye-bye.